Video Sexy Killers dari channel Watchdog Dokumentari membuat saya resah karena membuka sisi gelap dari sesuatu yang selama ini kita anggap biasa, yaitu listrik. Kita menggunakan listrik untuk menyalakan lampu pada malam hari, mengisi daya ponsel, serta menyalakan televisi tanpa pernah benar-benar bertanya dari mana energi ini datang dan siapa yang membayar harganya. Film ini menunjukkan bahwa di balik terangnya lampu kota ada gelapnya kehidupan masyarakat di sekitar tambang batubara dan PLTU. Keresahan saya muncul karena pembangunan yang katanya demi untuk mesejahterakan masyarakat justru meninggalkan luka mendalam bagi lingkungan dan rakyat kecil. Salah satu keresahan utama yang saya rasakan adalah bagaimana kerusakan lingkungan diperlakukan sebagai hal yang wajar. Salah satu keresahan utama yang saya rasakan adalah bagaimana lingkungan bisa diperlakukan sebagai hal yang wajar. Bisa kita lihat dari video Sexy Killers, hutan di Kalimantan Barat, tanahnya dikeruk, ada lubang-lubang tambang yang dibiarkan menganga tanpa reklamasi. Lubang bekas tambang itu bukan sekedar lubang, tetapi kuburan sunyi. Banyak anak-anak yang jatuh dan meninggal, namun tidak ada pertanggungjawaban yang jelas. Negara seolah absen dan perusahaan terus dijalankan. Yang membuat saya resah, semua ini dilakukan atas nama pembangunan dan kebutuhan energi nasional, seolah-olah alam dan nyawa manusia hanyalah angka kecil yang bisa dikorbankan demi pertumbuhan ekonomi. Sexy Killers memperlihatkan bagaimana masyarakat lokal menjadi pihak yang paling menderita dan paling tidak didengar. Petani kehilangan lahan, nelayan kehilangan ikan karena laut tercemar, masyarakat menghirup debu batubara setiap hari, dan anak-anak tumbuh di lingkungan yang tidak sehat. Mereka tidak mendapatkan hasil dari industri, tetapi menanggung dampaknya secara langsung. Keresahan saya semakin besar ketika suara masyarakat kecil dikalahkan oleh kepentingan modal dan kekuasaan. Mereka tidak punya akses ke media, tidak punya kekuatan politik, dan hanya bisa menerima nasib. Film ini juga membuat saya resah tentang masa depan Indonesia. Film ini membuka mata kita bahwa batubara bukanlah energi yang murah dan solusi yang cepat, tetapi batubara merupakan energi yang mahal yang dibayar dengan kerusakan jangka panjang. Pencemaran udara dari PLTU, kerusakan laut akibat distribusi batubara, dan kontribusi terhadap krisis iklim adalah bom waktu yang sedang kita tanam sendiri. Salah satu bagian yang paling mengganggu adalah ketika film ini memperlihatkan keterkaitan antara elit politik dan pemilik bisnis batubara. Dokumenter ini menunjukkan bahwa kekuasaan dan industri energi saling melindungi. Kebijakan ini bukan dibuat demi kepentingan masyarakat, tetapi seringkali demi kepentingan bisnis para pemilik modal. Keresahan saya di sini adalah kepercayaan kepada kebijakan pemerintah. Ketika pengambil kebijakan memiliki kepentingan ekonomi, maka keputusan negara menjadi tidak netral, dan rakyat kecil lagi-lagi berada di posisi paling lemah. Hal yang paling membuat saya tidak nyaman adalah kesadaran bahwa kita semua ikut terlibat. Sebagai masyarakat, kita menikmati listrik tanpa melihat penderitaan di baliknya. Kita tidak tinggal di sekitar pertambangan, tidak menghirup debu batubara, tetapi kita ikut menikmati hasilnya. Setelah menonton Sexy Killer, saya menyadari bahwa pembangunan tidak seharusnya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pasokan listrik, tetapi juga dari keadilan sosial, kemanusiaan, dan keberlanjutan lingkungan. Dokumenter ini bukan sekedar tontonan, tapi peringatan bahwa jika kita terus menutup mata, maka kerusakan akan semakin besar dan sulit diperbaiki. Sebagai generasi muda, kita seharusnya sudah mulai sadar, kritis, dan berani mempertanyakan dari mana energi kita berasal, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang dirugikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.